Sebenarnya goyang gini-gini itu enggak ya kan. Atau yang kamu cocok kita datang ke rumah. Yang pertama pola pikir Mas Tori. Wah, Nah, gimana pola tuh? pikir. Jadi pola pikirku enggak seperti orang Gen Z. Oke. Kalau zaman sekarang tuh enggak Mas Tori. Jadi mereka karpe dewe lah kayak ngono kuwi. Banyak sih yang otaknya kosong, nol. Joget-joget gitu enggak ada aku. Dan kamu nggak suka? Nggak suka. Sekalipun kamu nggak pernah bikin nggak pernah joget-joget TikTok? Nggak pernah. Sekalipun Yes. Velocity? Nggak pernah. Apalagi Velocity, nggak pernah. Sekalipun Nggak pernah. diajakin orang? Nggak mau. Nggak mau. Podcast IPK 57. IPK 57. Ini podcast kok. Podcast yang nggak ada di KRS. Episode kesekian karena kemarin-kemarin kita juga udah ngundang tamu ya. Kebanyakan sih cewek-cewek sih memang ya, dan kita emang berusaha konsisten dengan cewek-cewek yang kita undang. Kalau aku nggak cewek sih. Oh, nah ini. Kamu nggak cewek ya? Udah di spill dikit ya, ada yang datang di sini, ada cewek lagi ya yang akan kita ajak ngobrol, di mana kita masih membicarakan tentang ya dunia entertain, musik. Kalau kita mau sedikit banyak membedah Madiun ini, sebenarnya banyak banget potensi-potensi para penyanyi atau cewek-cewek itu yang punya bakat dan potensi yang keren gitu ya. Termasuk mungkin para singer-singernya, mungkin karya-karyanya, sepak terjangnya di mungkin industri musik lokal maupun mungkin pernah ada prestasi tertentu di kancah nasional. Ya, kita akan bedah bersama dengan bintang tamu kita malam hari ini. Langsung saja, ini dia Kiara. Yeah. Selamat datang Kiara. Halo. Ini siapa ya? Anjir, tos dulu. Mantap. Nah, Kiara ini adalah penyanyi, singer, terus apa lagi ya? MC juga. Apa lagi? Gali sumur bisa. Nyuciin baju suami. Enggak sih. Aku spill lagi udah. Iya sih. Gak apa-apa sih, dikit ya. Gak apa-apa lah ya. Karena ya oke lah, beliau ini emang udah menikah. Tapi tidak lepas dari dunia entertain. Betul. Nah, ini yang keren ya, Kiara. Ini mungkin yang pengen tak tanyain dulu. Sebagai seorang penyanyi, sorry, aku hampir lupa. Nama lengkap, perkenalan dulu dong. Perkenalkan, nama saya Kiara. Lucu kan? Apaan ya? Jokes bapak-bapak, ya tapi nggak apa-apa. Kiara siapa namanya? Kiara Dian Atika. Iya, betul. Oke, penyanyi. Punya suami juga penyanyi juga gitu ya. Depannya punya itu sih, apa namanya ya? Gak usah disensor ya, gak usah. Lebih kayak apa ya? Dia itu seperti partner. Bukan partner sih. Kamu tahu nggak sih, anak kecil suka sama om-om pedofil ya? Gadun. Pak Riki, Anda gadun ya? Enggak sih, kalau gadun enggak ya. Enggak sih. Nah, tapi menariknya adalah ini terjadi di banyak orang sih yang tak rasain, yang tak lihat ya Kiara. Orang kalau berkecimpung di dunia entertain, ketika dia udah nikah itu katanya keinginan untuk manggung, nyanyi itu berkurang. Dan aku nggak tahu apakah hasrat untuk berkesenian ini yang berkurang atau dia yang nggak punya waktu untuk itu. Nah, kalau kamu gimana? Sampai sekarang masih bisa nyanyi gitu? Oke, yang pertama support ya. Yang pasti support dari suami. Kalau ya namanya udah nikah ya harus nurut sama suami. Kalau nggak dibolehin nyanyi ya emang nggak boleh, harus nggak boleh. Dan kamu pasti nurut kalau misalnya nggak dibolehin? Ya nurut aja, Karena ya satu, bidang aku penyanyi dunia malam ya. Dunia malam, bukan penyanyi dangdut ya. Iya. Itu dia. Tapi kan kamu nyanyi dangdut juga kan? Maksudnya all around sih. Lebih ke semuanya bisa. Harus bisa itu sih. Nah, makanya zaman sekarang tuh penyanyi tuh jangan cuma pop aja, dangdut aja. Harus semuanya bisa ya, Mas Tori ya. Balik lagi ke topik ya. Jadi kalau misalnya kita udah nikah, tergantung juga ya. Kalau
penyanyinya, kalau suami kita juga musisi atau apa ya, pokok orang-orang musik orang entertain lah ya. Orang entertain lah, itu pasti mereka akan support kok sama kita, boleh aja. Oke. Yang penting harus bisa jaga diri yang pasti ya. Iya. Kalau suami kita mungkin bukan orang entertain atau musisi, mungkin bisa jadi nggak dibolehin karena ya harus ngurus rumah lah atau apalah kayak gitu sih. Kalau aku sejauh ini sama my husband is fine. Karena tapi belum tentu juga loh Kiara. Ada orang yang mungkin suami istri ini entertain sebenarnya dulu waktu belum nikah. Setelah nikah tuh akhirnya si suaminya mungkin ngatur, udah kamu nggak usah nyanyi lagi, biar aku ajak. Ada kan? Ada sih, gitu. ada beberapa. Tergantung orangnya sih Mas Tori. Ya, tergantung orangnya. Ada juga sih yang maksudnya benar-benar udah nggak boleh ya. Jadi benar-benar udah ya nggak bisa, udah nggak boleh nyanyi lagi sama suami. Emang nggak boleh gitu. Tapi kamu dari kecil emang suka nyanyi? Iya, emang suka nyanyi. Dari umur berapa suka nyanyi? Dari berapa ya? 4 tahun mungkin. 4 tahun. 4 tahun. Mungkin abis brojol mungkin udah bisa nyanyi. Asik ya. Masih didengerin Beyonce. Iya, gitu banget. Gak bis. Dulu gini, mama sama papa aku itu beda genre musik. Oh, iya. Tapi semuanya sama-sama seneng musik sebenarnya. Betul, ya itu. Jadi mama aku itu lebih kayak ke campur sari. Langgam Jawa kayak gitu. Kalau papa baru pop gitu. Pop Indonesia atau luar? Pop Indonesia juga, luar juga itu. Dewa gitu-gitu, Padi mungkin. Gitu. Tapi karena musik sekarang udah ambiar dangdut, jadinya udah kebawa suasana dangdut campur sari kayak gitu sekarang. Kamu berarti mulai aktif nyanyi reguler di tempat-tempat hiburan malam tuh mulai tahun berapa? Habis lulus sekolah. Habis lulus SMA berarti ya, SMK. 2000 berapa berarti? 2021. Oh iya? Iya, 2021. Kan aku kelahiran 2002, guys. Ganti mana lu ganti aja. 2021. 2021. Iya. Itu kan masih Covid kan? Berarti? Iya, emang posisinya masih Covid sih. Cuman waktu itu memang Madiun ada sesuatu. Kamu tahu nggak sesuatunya apa? 2021? Iya. Apa sih? Iya itu Maxi Gold buka 2021. Oh iya. Jadi, ada satu tempat hiburan malam Maxi. Iya di Madiun itu. Itu buka 2021 ya itu ya? Iya, kalau nggak salah 2021 sih seingatku. Apa ya? Nah, kok bisa kamu akhirnya masuk ke situ? Nah, gini ceritanya. Awal mulanya itu emang suami aku yang ngajak. Karena pada saat itu belum pacaran? Iya, masih pacar. Oh, udah pacaran itu? Udah pacaran. Udah pacaran. Awal mulanya dia itu cari vokalis di Madiun. Cari vokalis nggak ada. Nggak ada yang bisa. Sebenarnya ada. Tapi mayoritas jadi mereka tuh kebanyakan penyanyi dangdut, pakai hijab kayak gitu. Mayoritas kayak gitu. Jadi kalau mau diajak ke tempat kayak klub malam kayak gitu, mungkin referensi lagunya kurang. Nah itu mungkin. Jadi nggak berani atau jamnya yang kemalaman itu. Kan biasanya kan 9:30 kan baru on. Betul. Band itu sampai jam 1 bahkan. Sampai jam 1. Iya, dan itu kamu lakukan tiap hari? Enggak tiap hari lah. Kalau tiap hari. Hari apa aja biasanya? Kemarin sempat dapat seminggu jadwalnya 3 kali, 2 sampai 3 kali sih. Oke. Kirain yang benar-benar literally tiap hari. Enggak sih, enggak. Senin sampai Jumat mungkin atau Senin sampai Minggu atau Sabtu enggak ya? Enggak. Jadi kalau di Maxi itu bandnya itu ada 3. Bandnya itu kemarin ada 3. Jadi setiap band itu ada dikasih jadwal masing-masing minimal seminggu 2 kali, seminggu 3 kali kayak gitu. Itu sih Mas Tori. Kalau tiap hari ada sih yang tiap hari. Fire itu tiap hari kemarin band tiap hari. Iya. Senin sampai Jumatnya. Iya. Berarti tiap tempat emang beda-beda. Beda-beda, tergantung manajemennya juga Mas Tori ya. Tapi menarik ketika manggung di tempat hiburan malam, apa sih kayak gitu nyebutnya tetap diskotik nggak sih? Iya, diskotik. Diskotik lah ya. Itu tuh kan ya kalau kita ngomongin tempat hiburan malam, mindsetnya macam-macam ya. Mindsetnya macam-macam deh. Ada mindsetnya macam-macam.
macam-macam. ada yang hati-hati loh sama dia tuh. bahaya ini, bahaya. Enggak dia bahaya sih ininya ya. Tapi ya aku suka sama omongannya yang tidak tercapai. Balik lagi ke topik. Sampai mana tadi aku? Dari itu diskotik. Nah, itu kan pasti banyak pengaruh ya, kayak ya minuman keras, godaan-godaan. Betul. Terus jam malam, maksudnya ketika manggung yang sampai jam 1, jam 2 itu, gimana kamu mengkomunikasikan sama orang tua? Jadi dulu itu sebenarnya nggak dibolehin. Oh iya? Awal mulanya nggak dibolehin, karena nggak pernah kayak gitu. Iya. Nggak pernah kayak gitu. Nah otomatis pasangan aku ini juga vokalis, dia juga udah berpengalaman kemana-mana, kan dia long trip kan itu. Jadi udah udahlah bawa aja, gak usah kembali katanya. Iya. Dibawa aja, bawa pulang gitu. Gak usah kembali ke rumah gitu. Kan gitu ya. Yang penting transferan ke orang tua ada gitu. Ada. Ya 50%. Berapa ya kalau? Iya. Itu sih, waktu itu emang gak dibolehin Mas Tor waktu itu. Terus karena kemarin si suami aku benar-benar minta izin, nggak ada vokalis kan waktu itu. Ya mau nggak mau aku tetap jalan dong. Karena jadi gini, awal mula aku ketemu sama suami aku waktu masih SMA kelas 2. SMA kelas 2? Iya, dia kan udah om-om banget itu. Iya itu. Jarak umurnya kan ini jauh banget. Jauh banget, 15 tahun. Suamimu berarti berapa sekarang umurnya? 36. 36? Iya. Kiara berarti 22? Wow. Terus. Ya, kamu jangan kayak aku ya, guys ya. Sama om-om ya. Tapi terus waktu itu ketemunya waktu itu, jadi awal mulanya tuh aku ngefans sih sama bojoku. Fans. Gara-gara manggung pas manggung gitu ya? Pas manggung. Jadi aku nonton dia, suaranya bagus kayak gitu kan. Aku masih vokalis ecek waktu itu. Belum masuk ke terjun ke dunia. Masih di kafe-kafe lah, masih jam normal. Kalau kafe itu kan biasanya jam 7 sampai jam 10 kan, normal kan itu. Pulang udah selesai kayak gitu. Terus salah satu tim aku yang dulu keyboardis namanya Lala, kamu tau nggak Lala? Oh tahu. Nah itu sempat jadi tim aku waktu itu berdua di 1960 Cafe depannya Carrefour. Nah itu Sun City itu ya depannya ya. Itu sempat lihat Mas Riki, terus ngefans kan. Cuman aku nggak terlalu maksudnya hanya mengagumi aja. Tidak gitu. yang aku pengen jadi pacarmu gitu. That's right. Itu enggak? Enggak. Karena cuman ya saya anggap wah ini ada vokalis baru. Ternyata udah lama, vokalis lama. Anda yang baru. Aku yang baru ternyata. Gue tuh Gen Z tapi aku nggak pengen kayak Gen Z gitu loh. Pengen. Loh kenapa? Kamu tidak suka dianggap Gen Z? Nggak suka. Kenapa? Ini menarik nih. Karena aku nggak kehidupanku di entertain itu dengan anak-anak bukan Gen Z. Jadi paham nggak maksudnya? Ya, jadi maksudnya interaksinya ya. Iya, interaksinya tuh sama orang-orang yang udah 30, kepala 30. Milenial lah ya. Udah milenial. Jadi jarang banget Madiun itu kalau misalnya anak-anak muda kayak aku itu mainnya di kafe, nggak mau main di tempat klub-klub malam kayak gitu. Oh iya betul. Biasanya coffee shop mungkin lah ya. Betul, nah itu. Nah ini kamu langsung dibawa ke tempat hiburan malam. Jadi lebih dipercepat aku ya. Dewasa lebih cepat ya. Iya itu. Dan pada akhirnya pasti mungkin ada culture shock ya akhirnya kamu tiba-tiba langsung masuk ke tempat hiburan malam gitu. Apa yang kamu rasain waktu itu? Ya. Jadi yang aku bayangin dulu, yang aku gerambiangin dulu itu kalau masuk di dalam malam itu aku ki wedi nek disewa karo om-om dikira LC kayak opo piye. Aku ki wedi nek itu pikiran awalnya kayak gitu? Iya, awal mulanya kayak gitu. Jadi pas waktu pertama nyanyi di Maxi itu, aku dempetan terus sama si bojoku ini. Takut. Berarti formatnya dua vokalis? Cewek cowok gitu. Akhirnya takut karena satu,
dicekokin alkohol kan biasanya kayak gitu betul, kan. Betul. Terus disawer. Jadi itu kalau sawer mah enak. Iya, tapi kudu minum. Oh. Jadi iya, ini ada iya. itu ada sloki apa namanya, sloki buat minum itu lah. Itu diisi, tapi atasnya kan dikasih uang. Oh iya. Gimana? Terus disodong di atas, di bawah panggung. Kamu minum, kamu kudu minum. Ya mau nggak mau kan harus. Mau nggak mau ya. Iya. Jadi gini, kalau sebenarnya tergantung orangnya. Kalau emang terpaksa kerja di dunia malam, tapi sebagai vokalis itu lebih kayak, kalau misalnya kerja terpaksa kamu minum, sama tamu-tamunya malah nggak dijauhin sama tamu-tamunya. Jadi nggak kebawa suasana jadinya. Oh, berarti memang harus mau diajak minum. Iya, just have fun gitulah. Sebagai bentuk menghargai dikasih. Betul. Tapi akhirnya kamu sering mabuk juga dong? Iya, akhirnya kebawa suasana itu, akhirnya ya. Dan ternyata kehidupan dunia malam juga masih lanjut sampai sekarang ya? Masih lanjut sampai sekarang. Pernah disawer rekor terbesar berapa dalam satu malam? Di Jakarta sih. Kalau di Madiun kebanyakannya itu paling banyak 2 juta. Paling banyak itu 2 juta. Itu 2 juta tuh satu band? Iya, satu band lah. Oh iya, ini juga menarik nih. Kiara ini pernah istilahnya long trip ya, berarti ke Jakarta. Iya, long trip di Jakarta. Ya? Itu berarti kamu di Jakarta juga di salah satu diskotik juga di Jakarta? Iya. Di mana? Di tempatnya Hotman Paris. Oh. Di Holy Wing. Oh, di Holy Wing. Iya. Udah pernah manggung di Holy Wing berarti ya? Namanya Live House. Gimana rasanya manggung di Jakarta? Apa perbedaan manggung di Madiun dan di Jakarta? Oh, sangat beda sekali. Contohnya gini. Jadi kalau di Holy Wings itu, Mas Tori, kita itu ada SOP-nya sebagai talent. Oke. Jadi kita nggak boleh minum, nggak boleh flooring. Oh iya? Iya. Kalau dikasih nggak boleh. Jadi kalau dikasih minum, itu ada hukumannya. Kalau tahu stage manager lo ya. Yang dihukum yang ngasih atau yang dikasih? Yang talent dong. Oh, kalau mau. Iya. Oh iya. Itu. Jadi gini, kalau kita ketahuan minum atau flooring sama tamu, itu bisa nggak dapat jadwal sampai 2 minggu. Jadi dikosongin jadwalnya. Oke. Gitu. Jadi sistemnya gini, kalau di live house itu sering ada audisi band sama vokal. Nah itu sempat kalau misalnya stage edge kita jelek atau kostum kita yang kurang menarik, itu bisa dikurangi juga jadwalnya kayak gitu sih. Oh, berarti kurasinya tidak hanya suara bagus aja tapi penampilan, pembawaan. Nah, itu. Termasuk tadi ketika memang itu berarti kan hubungannya sama attitude ya? Betul, attitude. Ketika akhirnya menerima minuman dari pengunjung itu akhirnya juga bisa dapat hukuman gitu ya? Iya, hukumannya itu. Atau bawa narkoba itu malah dikeluarin. Itu hukumannya bukan hanya dari tempat hiburan malam ya. Anda masuk bui Anda. Hotel Prodeo. Narkoba ya. Tapi Jakarta seperti apa rasanya? Jakarta itu menurut aku ya, kalau untuk entertain itu cepet banget sih cari uang. Nah, cari cuannya lebih banyak. Banyak banget yang bilang bahwa tidak bisa kita pungkiri bahwa Jakarta is a dream. Maksudnya benar-benar ya kita tidak bisa menutup mata bahwa Jakarta itu pusat segalanya, dalam arti entertain di sana semua, bisnis di sana, perekonomian juga pergerakannya kencang banget di sana, industri apapun lah, pertelevisian, hiburan, termasuk entertain dunia malam gitu ya. Betul. Di sana ada banyak banget klub malam, tapi persaingannya gimana? Nah ini aku tuh kadang mikir Jakarta dengan banyak orang, kalau sekarang berapa ya penduduknya? Nggak tahu. 12 juta lebih mungkin ya. Ya mungkin lebih lah ya. Ya itu. Belum yang di dalam-dalamnya. Nah itu tuh kayak gini. Mungkin aku ngomongnya mungkin dimulai dengan pemikiran orang bahwa Jakarta adalah impian. Betul. Nah ketika masuk sana, akhirnya kan anggapannya kayak masuk hutan rimba. Karena di sana tuh orang bisa nyanyi itu ada jutaan orang bisa nyanyi. Betul, iya Mas Tori, betul. Jadi gini, selama aku masuk di Jakarta, itu sebagai bentuk cambuk aku ya. Jadi aku nggak pernah
ya namanya cuman nyanyi di Madiun aja kan, belum pernah kemana-mana. Akhirnya pada saat waktu aku nyanyi dengan stage yang sangat besar, aku sempat nangis waktu itu. Karena di Madiun kan emang nggak ada. Nangisnya gara-gara nangis karena terharu. Aku bisa sejauh ini, aku bisa di tempat kayak gini kan, ya kan, kayak gitu. Terus apa ya? Dengan banyaknya persainganku yang banyak vokalis yang masih bagus-bagus lagi gitu. Jadi aku juga belajar di sana. Oh, jadi penyanyi tuh nggak harus seperti ini. Aku juga belajar caranya mereka olah suara, caranya berkostum, berpakaian seperti apa. Jadi aku di sana juga belajar, Mas Tori. Nggak aku di sana tuh cuman pengen nyanyi aja kayak gitu, pengen jadi artis kayak gitu. Jadi di sana aku juga belajar, mempelajari bagaimana anak-anak sekarang vokalis itu seperti apa, caranya dia pembawaan menyanyi, caranya dia menguasai panggung kayak gitu. Terus teknik suaranya bagaimana kayak gitu. Jadi belajar di sana juga bekerja sambil belajar. Tapi sempat minder nggak dengan di Jakarta? Ya itu tadi ya aku bilang bahwa di Jakarta ada jutaan orang pinter nyanyi, ada jutaan orang pinter main keyboard, main piano, main drum, main bass, main gitar. Kok akhirnya bisa di Holy Wings ya? Iya, di Holy Wings tuh apa ya? Kurasinya seketat apa sih di sana tuh? Kalau dari aku sendiri ya Mas Tori ya, secara persaingan. Jangan-jangan pakai ordal? Enggak punya ordal sama sekali. Murni ya. Asik. Aku bawa bendera Madiun gitu. Ya itu. Tapi kadang aku suka sedih sih kadang. Kenapa aku di kota aku sendiri tuh aku nyanyi, misalnya nih nyanyinya lagunya Mahal ini ya. Kalau di sana tuh applause-nya tuh luar biasa, apresiasinya bagus. Kalau di saat aku nyanyi di sini nggak ada. Itu artinya sana audiensnya, pengunjungnya apresiatif semua? Iya, apresiatif. Lebih ke menghargai sebagai musisi, vokalis, band. Bagus ini, terus disawer kayak gitu. Kalau di sini ya mungkin Madiun kan masih kota kecil ya, belum seperti kayak Jakarta. Tapi kalau nggak salah Madiun itu bakal dibawa seperti kayak Jakarta nggak sih? Kan udah ada Monas itu. Itu dia. Ya dibawa kayak Las Vegas. Itu kan ada New York, ada macam-macam gitu kan. Kan itu PSC juga akan dibikin ala-ala Times Square kan sama Pak Wali kan katanya. Tapi balik lagi ke topik tadi sempat kepotong masalah saweran terbesar. Rekor. Berarti itu terjadi di Jakarta. Iya. Berapa? 20. Satu malam. Itu personelnya berapa? Jadi vokalisnya 6, cewek 3, cowok 3, bandnya 4. Iya. Jadi kalau di sana tuh enak banget Mas Tori kalau di Holy Wings itu. Satu sesi vokalis itu cuma nyanyi 2-3 lagu. Masa? Iya. Sesi 2 3 lagu. Nah, nanti sesi ketiga nanti bareng-bareng nyanyinya. Oh, gitu. 6-6-nya iya, 6-6-nya naik. Ada Okay. dancernya, terus ada kayak Smokey, terus ada, kamu tau gak sih kayak itu kertas yang keluar banyak gitu. Konfeti. Iya, konfeti itu. Ada konfetinya. Itu tiap malam dibikin kayak gitu terus? Iya, formatnya? tiap malam. Holy Wings sih ya. Tiap malam. Dan tiap hari tuh, setiap hari rame Holy Wings itu. Rame ya? Tiap harinya. Nyawernya gak cuma 50, 100 itu enggak. Kadang dilempar. Piuk, gitu. Masa iya? Gila gak tuh? Iya. Jakarta ya. Yeah. Okay. Nah terus, nah ini juga menarik. Kan kamu menganggap Jakarta juga impian. Dan kamu merasakan enaknya juga lah di sana. Iya betul. Kenapa kembali ke Madiun? Gak usah dibahas lah. Nah kenapa? Oh yang kemarin itu? Iya. Oh iya. Jadi sedih tau. Iya sih. Jadi Kiara ini kemarin sempat kehilangan ayahanda tercintanya. Ya. Tapi ketika lah itu mungkin siklus hidup manusia ya, ada naik ada turun. Kita semua pasti akan merasakan itu. Iya. Tapi let's see ketika ini sudah terlalui, ini kan udah lewat nih, udah kamu udah mulai kembali lagi, rise up lagi. Kenapa nggak kembali ke Jakarta?
Balik lagi aku udah menikah Mas Tori. Jadi aku juga punya rumah dong otomatis. Oh udah ada rumah di sini. Udah ada rumah di Madiun. Jadi waktu kemarin sempet rumahnya nggak keurus. Oke. Ya kan. Terus suami juga nggak ngebolehin untuk ngontrakin rumah karena memang nggak mau. Yeah. Ya udah. Akhirnya yang ngurus sering mama papaku yang ngurus rumah. Oke. Jadi sekarang mama kan udah ada adik. Iya. Yeah. Nah, udah ada adik di rumah. Ya udah ngurusin adik, aku pulang aja. Karena di sana satu, Mas Tori, aku juga ada hal sulit ya di Jakarta. Karena satu, aku di sana boncosnya di kendaraan. Oke. Boncosnya di kendaraan, karena Grab. Oh, dari tempat tinggal kamu di Jakarta ke tempat kerja yang di Holy Wing jauh sih. Sini mana? Kalau ke sini ke Sarangan enggak ya? Enggak sampai. Paling ke Jiwan. Deket lah. Deket lah. Tapi kan macet Mas Tor. Oh iya, yang bikin lawan macetnya itu ya. Pokok jam kerja aku di Jakarta itu mesti berangkatnya jam 5 sore. Padahal nyanyinya masih jam 9. Buset. Separah itu ya berarti maksudnya? Karena di sana aku harus JR dulu kan Mas Tor. Jam 6 tuh aku harus JR. Oh ada JR. Ada JR. Kalau di sini nggak ada kan? Ada, gas aja. Ada JR. JR sampai jam 8. Setelah itu kita ganti kostum. Habis itu kita foto store foto kostum. Okay. Jadi ada grupnya. Ada khusus untuk kostum. Terus khusus untuk audisinya itu. Jadi ada grupnya itu. Untuk store kostum, untuk store apalah kayak gitu itu ada sendiri-sendiri. Store jam kedatangan. Itu mesti ada jam. Termanage dengan sangat detail ya di sana ya. Betul sekali, iya. Jadi kalau misalnya datang jam 6 lebih itu udah ini sama pihak manajer talentnya. Tapi di Jakarta tuh di Holy Wings tuh kayak dia ketat banget ya sih, secara maksudnya orang-orangnya tuh seketat dan sedisiplin itu ketika. Iya, harus ketat Mas Tori, harus disiplin karena kita ada SOP juga kan di sana. Apalagi kita talent ya, nggak boleh telat, dandan harus semaksimal mungkin. JR juga harus semaksimal mungkin karena kan nggak mungkin kan malu-maluin kan pastinya kalau pada saat waktu Jeleng main kita nggak tahu lagunya apa ya kan? Nah itu kan jadi gini di Levels itu juga ada yang namanya yang ngurusin list lagu tuh apa sih namanya? Musik director. Ya kayak musik director. Dia kayak gitu. Jadi kita dilisin lagu, sesi 1 ini, sesi 2 ini, sesi 3 ini. Lagu. Oh dia yang ngatur? Iya, yang ngatur dia, bukan kita. Oh. Jadi ada itunya, kadang kalau udah klub sama bandnya, dibantuin sama bandnya. Itu. Dibantuin dalam arti dipilihin lagu yang bisa? Iya, jadi gini Mas Tori, waktu itu aku masuk Holy Wings itu ada audisi ya, Ada audisi berapa orang ya kemarin, 30-an lah orangnya, 30 orangan itu. Yang diambil cuma 7. Yang diambil cuma 7? Iya, yang diambil cuma 7. Wow. Alhamdulillah kemarin kan keterima kan waktu itu audisinya. Nah, terus dibilangin sama istilahnya yang udah lama lah di Levels itu. Kalau suruh ngirim list lagu. Jadi list lagu semua itu aku kirimin ke list director, manajer yang listnya itu apa sih aku lupa aku namanya ya itu dilisin, coba kirimin list kamu Ra, itu aku kirimin semua. Ya udah nanti pada saat manggung dia yang ngelisin dan dia kudu ngerti lagu-lagu apa kayak gitu. Kadang juga ada Mas Tori mungkin saking banyaknya vokalis ya, dia mungkin bingung sampai ngelisin. Kadang aku yang lagu-lagu belum jalan kayak gitu boleh diganti sendiri gak apa-apa kayak gitu. Tapi ngomong sama bandnya kayak gitu. Oke. Menarik ya bahwa ternyata pola kerja di Jakarta dan Madiun tetap ada bedanya gitu. Beda banget Mas Tori. Oh kalau di Madiun tuh katakanlah mau manggung di satu tempat tempat hiburan malam ya udah jalan aja gitu ngalir. Itu enggak ya sedetail itu, bahkan kostum dinilai dan lain-lain. Kalau kostumnya tidak ada selama 1 bulan ya, kalau tidak ada komplain
nanti akan dapat reward 1.500.000 kalau nggak salah. Wih, masa sih? Satu band. Itu satu band kalau nggak salah loh ya. 2 juta apa 1.500.000 itu. Pernah dapet. ketemu artis yang mampir ke situ nggak? Sering sih. Siapa? Ada Soulja, The Massive. Maksudnya mereka manggung atau cuma manggung? Iya manggung. Jadi kan enak kan kalau kita talent langsung lihat artisnya langsung kan kayak gitu. Iya. Jakarta, makanya jadilah kaya biar bisa nyawer kayak gini ya. Enggak cuma 50, 100 gitu enggak ya. Tapi bisa pakai itu loh. Tahu enggak pistol uang itu. Supreme ya yang ditembak yang di 100 ribuan gitu nyawernya ya. Ada itu. Sempat ketemu sama Bang Hotman juga? Enggak sih. Enggak belum. Tapi Jakarta tuh emang kata orang bilang Jakarta tuh keras. Bener gak? Ada kerasnya. Keras yang ya apapun itu yang penafsiran kamu lah. Kerasnya dalam hal apa? Kalau secara entertain ya Mas Tori ya. Kalau entertain itu ya itu tadi disiplin. Oke. Yang pertama disiplin. Yang kedua kita kan di sana ketemu banyak orang-orang yang istilahnya bukan orang Jawa aja kan. Betul, ya betul. Kan? Ada orang Batak, orang Cina, orang apa dan mereka punya kepribadian masing-masing. Iya. Kalau kita nggak terbiasa dengan orang kayak misalnya nih orang Batak kan ngomongnya kayak kasar gitu kan. Yeah. Tapi menurut dia enggak. Emang kayak gini, emang dari sononya kayak gitu kan. Betul. Kalau enggak itu kan ya memang mentalnya down kayak gitu. Misalnya nih dia kayaknya udah terbiasa kayak gitu ya. Yeah. Udah lancar banget ya. Kayak gitu kalau di Jakarta. Iya. Wah parah lo kayak gitu. Kayak gitu. Kalau postur gemuk aja di sana tuh juga sempet jadi mentalnya buat anak-anak entertain Bang. Jadi harus benar-benar proporsional banget proporsional, ya Jakarta gitu. ya. Tuntutan entertain tuh karena yang kita tahu kerja di dunia entertain tuh dalam tanda kutip jahatnya adalah ya kita kurang dikit aja akan tergeser dengan yang baru-baru. Betul. Maksudnya orang kan selama seiring berjalannya waktu orang tuh pasti akan ada yang baru lagi, ada yang fresh lagi. Kayak misalnya kita mengidolakan satu penyanyi gitu di mungkin 5 atau 10 tahun ke depan udah nggak ada lagi kan. Nah, kayak mungkin contoh case-nya aku kan sampai sekarang suka banget sama Raisa tuh. Dari awal dia berkarir tuh mungkin 2009 2010-an aku udah ngikutin. Sekarang kan udah opsinya udah bukan Raisa lagi, ada Bernadia misalnya. Oh, ini untuk Gen Z. Mungkin milenial masih ke Raisa tapi Gen Z bisa ke Bernadia gitu kayak gitu. Jadi nah, ini juga nih pertanyaan. Ketika berkarir di entertain berarti ada jangka waktunya dong menurut kamu? Aku belum tahu ya Mas Tori. Umur kita kan nggak ada yang tahu kan ya kan. Aku juga ada mindset sih kalau kedepannya nanti kalau aku udah tua ya nggak mungkin dong akan manggung terus ya kan. Aku akan tua juga kan ya pastinya. Pasti akan tergeser dengan yang muda-muda kan. Betul itu betul sekali Mas Tori. Jadi ya nanti insya Allah kalau ada rezeki buka usaha untuk ya minimal ada rezeki masuk lah setidaknya kayak gitu. Atau mungkin mau bikin tempat dugem. Atau dia jadi iya juga sih boleh ya. Iya, kamu kan tinggal punya anak buah gitu, tinggal kontrol mereka aja. Kamu jadi apa ya? Jadi kan. Ngajar nih orangnya. Tapi Mas Tori ini udah tua ya? Wah, ya enggak lah. Maksudnya kamu tuh udah tua Mas Tori. Kamu jangan emang umur tuh kelihatan ya? Maksudnya enggak sih. Angka kan enggak kelihatan nih, ya kan? Enggak sih. Iya jadi tebak sendiri lah umurku. Jadi Mas Tori ini sebenarnya udah om-om. Enggak lah, enggak. Aku udah belum aki-aki. Makanya aku tuh setiap mandi tuh harus shaving kumis sama iya biar nggak kelihatan tua aja gitu Kiara. Tapi ngomongin tua muda. Ini menarik bahwa anak-anak muda kan sekarang kayaknya beberapa netizen tuh katanya sebel sama Gen Z gitu kan. Iya, aku juga sebel kok. Padahal dia Gen Z loh. Maksudnya apa sih yang bikin anak muda zaman sekarang itu menyebalkan menurut kamu? Yang pertama pola pikir Mas Tori. Wah, gimana pola tuh? pikir. Jadi
aku sebenarnya Gen Z ya guys ya. Cuman pola pikirku nggak seperti orang Gen Z. Oke. Karena terbaur sama orang milenial ini kan. Jadi aku kalau Gen Z ini terbaur sama orang-orang milenial ini, pasti akan banyak tahu pengalaman-pengalamannya pastinya. Iya. Nah, kalau zaman sekarang tuh enggak Mas Tori. Jadi mereka karpe dewe lah kayak ngono kuwi. Jadi ada yang nyanyi sak-saek. Stage panggung harusnya bisa menguasai dengan bagus tapi ini konteksnya tetap di penyanyi nih ya? Iya, oke. Nah itu. Jadi kalau sak karepe dhewe nyanyi juga sak karepe dhewe kan piye nek didelok. Wong leh arep nyawang penyanyi ki piye sih penyanyi kok sak karepe dhewe. Iya. Otomatis kan kayak gitu kan. Nah itu. Jadi kita juga harusnya punya prinsip dalam diri kita, harus mengatur attitude, harus mengatur pola pikir kita, punya rasa unggah-ungguh istilahnya kayak gitu. Kalau zaman sekarang enggak Mas Tori. Kebanyakan tapi setahu aku yang selama teman-teman sama aku banyak sih yang otaknya kosong, nol. Wah, iya. Maksudnya diajak ngomong apa tapi bahasnya apa? Nggak nyambung, belum sampai kayak gitu. Oke. Mungkin nah ini pengaruh sosmed mempengaruhi nggak sih menurut kamu? Pengaruh banget. TikTok gitu-gitu. Pengaruh banget ya. Tapi kita juga nggak bisa jauh dengan sosial media ya Mas Tori ya, karena kita. Kamu kan juga main TikTok, sosial media banyak kan? Iya, pasti. Tapi aku main TikTok nggak joget-joget ya. Aku post TikTok, post Instagram itu hanya untuk karir aku bernyanyi, bahwa aku menyanyi itu. Jadi nggak sebenarnya goyang gini-gini itu enggak ya kan. Atau yang kamu cocok kita datang ke rumah. Nah, itu. Kayak gitu. Ini bocor banget nih orang ini. Tapi tapi menarik juga loh, Kiara. Gimana? Ada bantuan dari sosial media, khususnya TikTok, yang itu tuh membuat nama orang makin besar. Iya. Contohnya kayak misalnya dari viralnya sebuah lagu, dari viralnya sebuah video, dan lain-lain. Kamu pernah kepikiran gak sih pada akhirnya untuk memanfaatkan platform TikTok atau Instagram atau apapun itu untuk gedein nama kamu? Mungkin ya balik lagi as a singer gitu misalnya. Aku belum pernah ya bikin konten TikTok itu kayak masa? Nggak pernah. Jadi kalau konten aku tuh cuman pada saat video nyanyi aja, nggak ada konten joget-joget kayak gitu. Tapi kan konten juga di TikTok, ada kan? Maksudnya konten apa ya kalau namanya ya? Konten apa sih Kak? Joget-joget gitu nggak ada aku. Dan kamu nggak suka? Nggak suka. Sekalipun kamu nggak pernah bikin nggak pernah joget-joget TikTok? Nggak pernah. Sekalipun Velocity? Nggak pernah. Apalagi Velocity, nggak pernah. Sekalipun diajakin orang? Nggak mau. Wow. Nggak mau. Statue? Nggak pernah sih. Statue nggak pernah, Velocity nggak pernah. Nggak pernah. Apa ya yang kemarin tren tuh, Kak Jal? Itu yang apa namanya, mendung tanpa udan, awak dewi. Nggak pernah. Nggak pernah. Aku tahu, maksudnya lihat di TikTok. Tapi ngapain bikin kayak gitu ngapain? Kecuali kalau aku suka ini episode ini, dia akan kontroversial dulu. Oke. Jadi menurut kamu itu hal yang kalau aku percuma kah atau gimana? Nggak lumrah sih kalau aku. Kalau aku nggak lumrah. Ngapain joget? Kecuali kalau bidang aku dancer. Dancer ya. Itu mungkin bisa jadi trennya mereka. Oke. Kalau aku ya vokalis. Jadi aku maksudnya gini, kalau trennya apa tadi statue ya. Nah, itu statue itu untuk list lagu aja sih. Kamu pernah bawain? Pernah. Hafal berarti? Enggak juga sih. Cuman refnya aja. Kan yang bawain vokalis cowokku itu, vokalis cowokku. Aku gitu. Cuman yang itu aja. Sebagai penyanyi nyanyiin dikit dong. Yang refnya aja deh. Yang mana? Statue. Aduh abang, bukan maksudku begitu. Malu. Tapi unik ya, dia tuh gak pernah TikTokan. Maksudnya yang joget-joget. Iya, gak pernah. Aku gak pernah. Coba isi konten TikTokmu apa aja, Kiara? Ya. Nyanyi yang bener-bener kamu ngover gitu. Iya, jadi kalau ngover gak pernah sih. Jadi kayak
live band di video. Oh, bukan yang bikin cover di rumah. Bukan. Okay. Jarang sih aku bikin coveran di Masa rumah sekalipun gitu. kamu nggak pernah TikTok-kan sih? Nggak pernah. Nih coba. Nah, bukber tanpa velocity kan masuk neraka. Nggak pernah. Nih coba nih. Loading ya. Coba lihat. Kamu tau nggak kemarin buka bersama nggak? Yang itu kan jajan banyak terus jadi satu-satu itu kan. Apa sih? Yang Velocity. Iya Velocity. Iya, Enggak, aku nggak pernah. Oh yang deng-tek Iya itu. itu Velocity. Nggak pernah. Coba aja lihat. Sinyalnya jelek. Ada ini nggak? Ada wifi nggak? Nah, Wifi-nya apa sih wifi? Studio 1. 57. Passwordnya passwordnya 57 langsung dikasih tahu di Studio 1. Makanya kalau pengen dapetin password ini main ke sini gitu kan. Iya. 57 Studio 1. Iya. Kamu tahu nggak kenapa 57? Kenapa? Karena maju. Oh. Sesimpel itu ya. Nih. Iya. Nih. Nah, Mana? Nggak ada velocity-an apalah. Itulah apa. oh ini pas manggung-manggung aja Iya, ya. manggung-manggung aja. Nggak ada konten-konten apa ya? Ini siapa Mbak Ika? Mana? Ditunggu Mbak Ika di Aida. Oh. Jadi gini, aku kalau pagi itu juga kerja Mas Story di sebuah sekolah. Lebih tepatnya kayak LPK ya, LPK 1 tahun. Lembaga pelatihan. Iya, lembaga pelatihan, okay. Perhotelan dan juga kapal pesiar. Keren. Berarti kamu pagi kerja, malam kerja. Nyanyi ya. Biasa. Kamu nggak capek ya pagi kerja, malam nyanyi sampai jam 1 kan? Jam 1. Bahkan tidur aja sampai subuh aku kadang bisa baru tidur. Followernya lumayan juga, 800. 800 itu udah aku anggap lumayan karena lumayan followerku sih. di TikTok 150-an. Karena nggak jarang diurusin lah ya. Iya. Tapi ya berarti perspektifnya Kiara adalah apa namanya, memang sengaja tidak TikTokan yang joget-joget karena memang tidak suka aja gitu Tidak ya. suka aja sih. Ini tergantung kita semua ya teman-teman. Aku bukan apa namanya menjelekkan anak-anak zaman sekarang, teman-teman zaman sekarang yang suka joget-joget, ngikutin tren zaman sekarang. It's okay. Itu mungkin buat bahan gabut ya mungkin kayak gitu. Kalau aku mendukung aja sih buat mereka karena kan kebahagiaan orang masing-masing ya Mas Story. Asik. Anjay. Karena pasti kalau misalnya orang dibilangin apa TikTok joget-joget, ya terserah aku tuh mas urip-uripku lah. Gitu kan. Ya lagi-lagi itu bebas aja gitu, nggak ada yang larang juga. Nggak ada yang larang. Mungkin selera orang tetap beda lah ya. Iya betul gitu. sekali Mas Story. Jadi kita tetap nggak jauh-jauh dari sosial media ya Mas Story ya. Kita tetap butuh sosial media ya pastinya ya. Karena satu kita juga orang entertain. Betul. Ini Mas Story ini juga MC ya kan. Entertain juga kan pastinya. Tapi ngomong-ngomong kamu lebih passion di MC atau nyanyi? Nyanyi sih. Nyanyi ya? Iya nyanyi. Kalau MC kemarin hanya sekedar coba-coba aja sih kemarin itu. Pernah MC sama aku soalnya si Kiara ini waktu itu. itu. Tapi kayaknya passionnya tetap di musik di nyanyi. ya. Karena balik lagi Mas Story ya. Kalau MC itu kan harus banyak ngoceh ya. Ngoceh, ngomong punya banyak pengetahuan juga kan pastinya. Kalau aku kan aku lihat dulu nih kalau MC itu bagaimana sih caranya orang-orang MC. Makanya kemarin aku sempat lihat Mas Story kalau pas waktu bikin podcast kayak gitu. Kayak gini, kayak gini. Jadi tahu dulu, belajar dulu setidaknya 2-3 harian habis itu gas. Tapi kalau nyanyi udah dari dulu emang udah terbiasa jadi ya gas-gas aja gitu. Nah, di entertain seberapa penting gadget untuk seorang Kiara? Penting banget sih kalau aku. Ini jujur, berani sumpah apa? Ini belinya di mana? Di Maju Hardware. Beneran? Sumpah? Sumpah demi Allah. Ini udah. Saya sudah tegaskan ke Anda semua, tidak ada HP yang tidak beli di Maju Hardware. Semuanya belinya di Maju Hardware ya. Semua beli di Maju Hardware. Jadi sepenting apa sih gadget untuk seorang Kiara dalam entertain? Jadi satu, kembali lagi aku vokalis ya. Biasanya buat untuk lirik. Oh iya, betul. Nah itu untuk konten, buat teman-teman bikin konten, nyanyi kayak gitu.
Terus apa lagi ya? Buat momen- live, live untuk biar dapat sawer lah. Oh iya. Tuh, live TikTok. Kamu dapat sawer dari TikTok juga berarti? Sempet sih. keren. Sempet. Kamu pakai apa ini? Oppo A76. Oppo A76. Nah, ini udah lama ini. Pemakaian berapa tahun? 3 tahun kalau nggak salah. 3 tahun. Iyalah, awet lah maju 3 tahun. hardware. Apapun brandnya, pokoknya kalau belinya di maju hardware minimal 10 tahun lah pemakaian Iya. baru ganti HP. Gila gak tuh? Tapi kalau bisa harus ganti HP. Iya, harus update, harus update. Karena balik lagi ya Mas Tori ya. Teknologi ya. Betul. Teknologi. Jadi kalau bikin ngerekam kameranya udah jelek banget nih. Apa? Burik Oppo apa? banget. Oppo A76. A76. Kamu beli berarti 2021. 1. Oh 2021 ya. 2021 enggak sih? Nih ada yang baru nih, Oppo Find X. Ya udah dibeli Ini sama Om Tori ada isinya aja nggak ini sih? ya. Nggak ada ya? Ini gift-nya. Oh ini gift-nya. Iya. Jadi yang terbaru ada Oppo Find N5. Ya, ini harganya 30 ya? Iya bener. 28. 28, ya, Ini yang 30 lah ya. flagshipnya Oppo sekarang nih. Bisa dibeli di Maju Hardware. Beli pasti. sekarang aja guys, sekarang bungkus aja. Asik. Yang beliin Mas Tori tapi ya. Dia soalnya om-om banyak. Selalu ya, om-om tuh selalu dibahas kalau saya. Padahal tuh ya aku tuh mencoba untuk tetap muda sebenarnya. Tapi Mencoba. orang-orang tuh tetap menganggap om-om gitu. Tapi back to the topic. Baik ya. Sampai kapan seorang Kiara akan bernyanyi berarti? Ya sampai nggak tahu sampai kapan. Pokoknya intinya kalau aku udah tua udah jompo. Udah jemput. Tapi kan ada penyanyi kawakan era-era dulu-dulu banget yang bahkan sampai sekarang tuh mereka masih nyanyi di off air gitu ya. Oke. Oke lah, maksudnya keinginan kayak gitu nggak? punya sih pengen keinginan Nah. kayak gitu ya. Kalau misalnya nanti ke depannya ada tempat wadah untuk musisi yang udah udah punah lah istilahnya, Iya, iya, udah iya. tua-tua. Mungkin masih bisa jalan aja sih. Bisa jalan aja ya kan. Nah, tapi balik lagi harus ada fee yang besar. Nah itu Wah, berarti gajinya apresiasi besar. juga harus mengikuti. Iya dong, ya. harus gitu dong. Karena semua orang itu bisa nyanyi Mas Tori. Ya. Cuman nggak bisa pede kalau mau nyanyi di panggung yang besar kayak gitu. Semua orang itu bisa nyanyi. Betul. Ya nggak Mas? Masnya bisa nyanyi nggak? Dia ini Bukan. reguleran dia Kak Rizal. Apa? Iya. Reguleran gimana? Kamu tapi ini nggak sih Kak? Gitar ya? Sama nyanyi? Iya. Sama Nah, nyanyi nggak? Apa? Sama nyanyi atau cuma gitar doang? Kadang-kadang. Tuh kan semua orang tuh bisa nyanyi Mas Tori. Mas Tori aja juga bisa nyanyi, ya kan? Ya. Cuman mungkin jalan hidupnya Beda ya. beda. Dalam beda arti ya. gini, mungkin sekarang nih aku terlalu sering dianggap MC atau presenter atau host gitu misalnya. Nyanyinya masih ketutup gitu misalnya. Aku juga pengen nyanyi. Iya. Agak. Jadi ya memang gitu Mas Tori. Jadi dari gambaran passion aja ya. Iya, Maksudnya iya, Mas iya, Tori iya. kan lebih banyak ke MC jadi Ya presenter. mungkin yang dilihat orang lebih banyak itu sih. Iya, daripada nyanyi ya Nyanyi, kan. Kalau ya. kecuali Mas Tori udah kan Mas Tori udah pernah nyanyi juga kan. Iya, Nyanyi iya, lama iya, juga iya. kan, tapi kan nggak pernah kelihatan. Betul. Cuman, Paling ditodong orang-orang buat nyanyi di nikahan, Nah, di kafe itu, ketika misalnya aku nongkrong di kafe gitu terus nyanyi. Nah, Ya itu. wes oke gitu. kecuali kalau Mas Tori reguleran loh ya, reguleran nyanyi kayak gitu mungkin bisa jadi. Kalau Pernah. Nah, itu Di pernah. ND pernah kan. di ND, reguleran juga. Reguleran. Tapi kan nggak lama kan. Gak lama karena waktu itu, nah ini cerita menarik ya. Pemain musik saya tuh ada yang diajakin Gilga waktu itu soalnya. Siapa? Si Makin. Makin, Habib, Heeh. Asep tuh pernah gak ya? Pernah. Iya, sekarang jadi akhirnya timku buyar. Asep. Oh iya, Iya. akhirnya buyar. Wah Asep tuh di Maxi juga? Iya, di Maxi juga. Sekarang jadi timku. Oh, Jadi nah, udah. ini pembicaraan internal ini. jangan ya. Iya, Jangan iya, ya. Nanti iya, iya. dia marah-marah jadi scream nanti. Iya. Jangan gitu. Ya itu, jadi dulu tuh sempat reguleran juga. Orang yang nggak tahu ya, beberapa kali aku juga share gitu kalau aku reguleran di ND. Cuman ya lagi-lagi orang menganggap Tori sama dengan MC gitu. Capek emang. Oke, Janganlah. terakhir mungkin harapan ke depan deh Kiara untuk
karir kamu, untuk musik kamu. Siapa tahu kamu selama ini kan reguleran nyanyiin lagu orang. Pernah ada pikiran gak sih untuk bikin karya sendiri misalnya? Oh pernah banget Mas Tori, pernah banget. Tapi karena aku orangnya kadang males ya, karena udah kegiatan banyak ya, kerja, terus waktu luangnya juga dikit. Ya terbatas waktunya untuk pengen cover lagu. Kecuali kalau aku ya punya banyak uang ya kan, terus jadi pengangguran sementara gitu mungkin bisa jadi ya Mas Tori bikin lagu kayak sendiri. Sekalian yang bagus ya kan. Tapi memang sempat ada pikiran untuk bikin lagu sendiri ya? Iya, sempat kemarin. Dan apakah akan diteruskan atau cukup dengan reguler di tempat hiburan malam aja untuk sementara ini? Sementara sih masih di tempat hiburan malam aja ya Mas Tori ya, karena balik lagi gak ada waktu ya. Gak ada waktu ya untuk bikin lagu sendiri kayak gitu. Nah kalau suamiku udah ada lagu sendiri. Oh iya. Oh iya ya, ini Audiofil. Bisa dicek di Spotify ya. Iya guys, Hari ini cek aja. promosi ini band mulu. Audiofil ya guys ya. Dia Iya, udah iya. 2 album launching ini. Ada video klipnya juga ya? Ada video klipnya juga. Keren. Nah itu, jadi sisi lain teman-teman Madiun ini sebenarnya banyak banget potensi-potensi dan karya-karyanya teman-teman. Bagaimana akhirnya mereka ini ketika mungkin merasa kurang diapresiasi di sini, akhirnya ya mereka ke Jakarta seperti Kiara atau mungkin suaminya Ricky ini juga sempat ke Jakarta juga kan, iya, sempat hijrah juga. Dan ya mungkin kita harapkan apresiasi di musik ini bisa lebih berkembang banyak ya, lagi, lebih banyak lagi ya teman-teman ya. Mungkin udah bagus sekarang, tapi mungkin ada teman-teman lain yang harus dilihat juga. Betul sekali. Kayak gitu-gitu, nggak cuma itu aja mungkin ya kayak gitu. Mungkin Aku ada tambahin pesan lagi terakhir? ya, Mas. Ya. Jadi sebagai musisi ya, sebagai musisi kalau soal jadwal nih, aku pernah jadi penyanyi ecek-ecek kalau Mas Tori. Gimana tuh maksudnya? Jadi ya penyanyi baru, listnya belum banyak kayak gitu. Itu kan istilahnya penyanyi ecek-ecek lah kayak gitu, main di kafe-kafe. Ketika aku dibawa suami aku untuk mempercepat banyak list, otomatis kan teman-teman aku kan dibawa semuanya aku tinggal. Ya kan aku tinggal. Jadi nggak keurus mereka, jadi lebih banyak ngamen ya gitu. Jadi gini, boleh sih ngamen, tapi kan ada waktunya, ya kan ada waktunya juga untuk mengupgrade diri kalian masing-masing ya. Betul. Pesan aku itu sih guys. Jadi nggak melulu soal ngamen ya. Kalau kalian pengen diapresiasi orang juga, pengen kayak stylenya lebih bagus lagi, nggak seabrek-abrekan kayak gitu. Ya kalian harus mempercepat diri kalian untuk apa? Ya mau nggak mau kan kalian harus gabung sama orang-orang milenial yang udah lama-lama, yang pernah jadi musisi. Kalian akan tahu pengetahuan gitu. Referensi musik mungkin ya? Betul, referensi musik. Nambah ya kan. Apalagi untuk kostum juga. Nggak boleh acak-acakan ya. Iya. Oke lah, maksudnya kalau musisi acak-acakan boleh lah ya. Tapi kan ada tinggal musiknya apa. Kalau rock, metal mungkin acak-acakan kayak gitu. Nah ini kan tampil di hadapan Pak Wali misalnya kan nggak mungkin ada acak-acakan kan? Ya. Kayak gitu ya. Oke, jadi itu mungkin sedikit banyak pesan untuk Kiara ke teman-teman yang mungkin pengen mengikuti jejaknya Kiara. Aku pengen nyoba nyanyiku lebih di-upgrade lagi misalnya. Iya, betul. Mungkin tadi bisa dibilang sama Kiara nambah referensi musik, nambah pustaka musik supaya bisa lebih tahu lagu-lagu, mungkin referensinya ditambah. Terus tidak ada salahnya juga untuk mencoba arena baru, dalam arti ya cobalah ke Jakarta, cobalah ke Surabaya, cobalah ke Malang misalnya manggung di sana. Nah itu semoga bisa mengupgrade diri untuk bisa lebih baik lagi ya, gitu ya. Okay. Kiara, terima kasih banyak. Thank you banget Kakak. Tepuk tangan dulu Kiara. Senang banget ngobrol sama Kiara. Terima kasih. Karena saya tahu Kiara abis ini juga mau manggung. Yeay. Dan jam Nonton segini aja ya. guys.
Tapi mamse ya. Mamse ya. Luwih guys. Jadi kita juga mau pamitan dulu untuk IPK 57. Terima kasih banyak buat Sobat Maju yang udah menonton episode kali ini bersama dengan Kiara as a singer. Pastinya kita juga akan mengundang banyak sekali narasumber dan juga bintang tamu yang cantik-cantik. Saya selalu mengundang cewek-cewek sih. Enggak. Maksudnya siapapun yang kita rasa punya kisah menarik atau mungkin punya prestasi, punya pencapaian, mungkin dia viral atau punya dampak ke teman-teman semuanya, kita akan undang ke IPK 57 yang tayang hanya di Maju TV. Dan akhirnya saya Tora Andromeda barengan sama teman-teman Maju Hardware pamitan dulu, bareng sama Kiara juga ya. Pamitan dulu, terima kasih banyak buat semuanya dan sampai ketemu lagi di IPK 57 episode berikutnya.